Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita di jaringan Makam Lamongan TV atau Jamal TV. Ini kita kedatangan Mas Farid Iya, dari Dusun Peterongan, Desa Kedumpring. Kedumpring, Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan. Mas Farid ini peserta calon perangkat desa atau penjaringan perangkat desa di Desa Kedumpring ya. Kita ini kok dengar-dengar apa itu ada rame-rame dalam seleksi penjaringan perangkat ini. Sebenarnya ada apa sih Mas Farid yang terjadi sih? Ya, sebenarnya yang terjadi kan untuk penjaringan itu ada nilai yang kesannya sempurna, ada nilai 98. Jadi bisanya cuma salah satu gitu Pak. Sempurna itu sampai berapa nih? 98. 98 Untuk dua mata soal. dua mata soal. Sedangkan peserta yang lainnya rata-rata berapa? Rata-rata ya paling tinggi untuk yang lainnya 80. Paling tinggi 80, 88. Yang jadi 98. Ya, ada yang itu kan ada 6 mata soal. 6 macam soal. Dari ada PPKN, terus agama, komputer, terus data administrasi perkantoran. Itu ada 6. Dari 6 itu ada 2 yang nilainya 98. Ya makanya yang membuat janggal kan kok bisa ada nilai segitu gitu. Yang paling jelek berapa? Paling jelek ada 30. 30 nilainya. Peserta Ya? yang lain. Oh. Ada yang lain. Terus sebenarnya yang dibutuhkan perangkat desa itu apa saja, Mas? Perangkat desa yang di lowongannya itu apa? Apa saja? Ada untuk KUR keuangan, KUR umum dan juga perencanaan. Ada 3 lowongan. Itu dilakukan tes soalnya itu kapan itu? Tanggal 12 September. Oktober ini. 12 Oktober ini. Iya. Terus rencana setelah itu dilantik tanggal? Untuk informasinya mungkin yang saya dengar tanggal 5. Rencananya tanggal 5. Untuk pastinya soalnya belum ada edaran. Belum ada pemberitahuan. Terus selama ini berapa peserta yang daftar dalam penjaringan itu? Dulu itu untuk yang perencanaan ada 8 orang, itu kan dibagi Pak setiap dusun. Setiap dusun ada bagiannya yang untuk saya itu perencanaan. Terus untuk Desa Kedumpring sendiri itu mungkin keuangan kalau nggak salah. Terus yang untuk Desa Jetis itu umum. Oh, berarti setiap dusun dijatah ada satu lowongan itu. Yang untuk perencanaannya itu ada 8. Terus untuk yang Desa Jetis itu ada 5. Untuk Kedumpring ini 18 cuma nggak datang 1. Ada 17. Diri ya 1. Terus yang jadi dari mana itu? Ya sama. Soalnya itu setiap desa setiap itu dusun ada. Ya. Oh, berarti yang jadi kaurnya setiap dusun ada. Ya, ada perwakilan istilahnya. Cuma kejanggalannya nilainya kok terlalu tinggi gitu. Terus apa saja sih soal-soal yang selama ini janggal, misalnya yang dijawab peserta itu misalnya? Yang janggal ini kita kan untuk pemilihan wilayahnya Desa Kedumpring dan juga ikut Kabupaten Lamongan Pak. Cuma kok mencakup seluruh Jawa Timur. Misalnya ada soal itu berapa jumlah kecamatan se-Jawa Timur. Itu kan istilahnya kan udah di luar jangkauan kebutuhan perangkat ya. Nggih. Selain itu, selain pertanyaan jumlah kecamatan se-Jawa Timur, untuk yang saya ingat sementara itu. Berarti ada banyak kejanggalan soal-soal itu ya. Yang itu tim yang membuat soal itu orang mana timnya? Dari pihak
Pemdesnya sendiri kalau nggak salah ada 3 orang, terus diambil setiap desa satu kayaknya. Jadi orang desa setempat. Istilahnya kan ada 3 lowongan ya, dari 3 desa itu diambil satu. Terus ada dari pihak BPD kalau nggak salah. Berarti ada setiap dusun diwakili 1 orang, tim penyusun soal, Tim, ya. terus perangkat desa 3 orang, Iya ada 3. ada 3 orang, Dua apa 3. terus dari BPD ada. Ada. Terus itu kenapa kok bisa banyak pendaftar itu? Gimana ceritanya? Kok peminatnya banyak? Ya, untuk ya salah satunya ya alhamdulillah untuk pendaftaran ini tidak tanpa dipungut biaya Pak. Makanya banyak peminatnya. Dan mungkin teman-teman ini rata-rata semua ini pengen apa ya istilahnya bisa bareng-bareng bangun desa gitu loh. Makanya banyak yang minat. Katanya kepala desa juga menawarkan ya untuk ikut semuanya ya. Memang ditawarkan. Jadi semangat. Okay. Oke. Terus sebenarnya yang tidak terima dengan hasil seleksi ujian ini memang karena 3 orang yang terpilih itu SDM-nya pas-pasan atau di bawah peserta yang lain atau bagaimana? Ya, kalau masalah SDM kita nggak tahu nih Pak. Soalnya kan masing-masing orang kita mau nyalahkan itu, SDM-nya rendah kok bisa segitu. Berarti apa itu? Kejanggalannya masalah nilainya aja. Iya. Nilainya kok langsung apa itu? Iya, ada yang tinggi ya. Soalnya kalau menurut saya sendiri yang banyak soal yang istilahnya buat saya sendiri istilahnya kesulitan kok dia sampai 98 gitu loh Pak. Maksud saya gitu. Terus setelah pelaksanaan ujian itu Ya. Kenapa kok peserta itu tidak mau tanda tangan? Yang untuk tanda yang tangan yang tanda tangan berita acara hasil seleksi ujian itu iya. kan katanya cuma 3 orang yang jadi yang tanda tangan. Sedangkan yang lainnya kan nggak mau tanda tangan. Iya. Peserta yang lain. Kalau nggih, soalnya yang untuk edaran hasil sampai saat ini belum dapat edaran semua untuk peserta. Terus untuk publikasi hasil pun nggak ada. Tidak ada di papan tulis misalnya. Oh, papan tulis ada. Cuma untuk masyarakat luar yang nggak ke balai desa ya nggak tahu gitu loh Pak. Terus peserta yang lain tidak dimintai tanda tangan Enggak. Persetujuan hasil itu. Sekarang saya nggak sampai sekarang nggak tanda tangan, nggak dimintai juga. Tidak dimintai Iya. juga. Soalnya kita kan nggak tahu teknisnya apa diminta apa enggak kan nggak tahu. Cuma sampai saat ini nggak ada permintaan. Selama ini peserta 30 orang itu tahu nggak proses awalnya mulai dari penjaringan peserta, penentuan tim pembuat soal, penentuan pengawas, penentuan itu tahu nggak proses tahu, itu? Tahu. Disosialisasikan. Disosialisasikan untuk itu ya. Terus apa itu? Hasilnya tidak puas karena kejanggalan-kejanggalan tadi. Langkah-langkahnya Mas Farid dan kawan-kawan ini apa maunya? Ya, untuk pertama keluar hasil ada pihak dari masyarakat itu sempat datangi ke kantor desa. Cuma tanggapannya saya tanya bukti, kita kan belum pas jadi kemarinnya hasil, besoknya itu kita berangkat cuma nggak punya bukti emang Mbak. Dari pihak desa ya dimintain bukti kita nggak punya. Untuk sekarang langkahnya kita udah berusaha ketemu sama Bapak Kepala Desanya, terus minta musyawarah bersama gitu istilahnya untuk membahas hal ini. Cuma sampai hari ini kemarin sempat ketemu, cuma untuk nembusin lagi sampai hari ini belum bisa ketemu. Kabarnya Kepala Desa pernah mengatakan beliau juga curiga dengan tim baik membuat soal atau yang lainnya katanya. Kabarnya. Mungkin kalau curiganya semua curiga Pak, soalnya dari nilai itu tadi. Enggak, Kepala Desanya katanya juga sempat curiga. Benar enggak, untuk kemarin sempat ada statement seperti itu, cuma untuk menyebut nama kan kita nggak berani gitu loh Pak. Soalnya kita sama-sama nggak tahu. Cuma kalau ditanya dari hasil kok ada nilai seperti itu ya semua masyarakat pun curiga. Kadesnya tidak bisa menduga bahwa siapa yang membocorkan soal atau siapa yang bermain. Kalau masalah itu mungkin
nggak berani Pak, soalnya itu nggak ada bukti kan dia. Alasannya aja kan seperti itu Pak. Terus tuntutannya Mas Farid dan kawan-kawan apa setelah menolak ini? Oke, tuntutan kita kan awal kita minta musyawarah bersama untuk membahas hal ini, kedepannya gimana baiknya gitu loh. Jawabannya? Ya itu kemarin udah minta izin untuk mengumpulkan peserta lah istilahnya. Ya. Terus minta ditembusi, tembus sampai hari ini nggak ketemu. Jawabannya Kades apa? Kalau dari Kades bisa, cuma minta persetujuan dari panitia dulu. Terus tadi sempat mau ketemu Pak Panitianya, nggak ada lagi halangan keluar katanya seperti itu. Sampai sekarang Kades belum bikin surat undangan musyawarah pertemuan itu. Berarti nanti Mas Farid dengan kawan-kawan yang bikin surat penolakan hasil seleksi perangkat ini, Iya, ini yang sudah ditandatangani 17 orang ya. 17 orang ya. Ini mau dikirim kemana saja? Di lampiran belakang ada untuk tembusannya Pak. Ini. Terus ini mau dikirim ke tim pembuat soal, Iya. tim pengawas, seluruh kasun, BPD, camat, Kecamatan, bupati, kabak pemdes, kepala Bappemas, inspektorat, DPRD, komisi A, komisi D, Kementerian Desa dan Kemendagri ya. Iya. Nah, tuntutannya ini ada 6. Iya. Yang pertama ada pertemuan antar seluruh peserta Ya. panitia dan seleksi Iya, itu yang untuk awal sampai sekarang belum bisa terwujud ya. diwujudkan. Iya. Itu sudah minta mulai hari apa, Mas? Kita minta awal ketemu hari Jumat, akhirnya bisa ketemunya Sabtu malam Minggu itu Pak. Jadi di luar jam kantor sebenarnya, makanya Seninnya hari ini minta konfirmasi, ternyata nggak ada di kantor, nggak ada di tempat gitu loh Pak. Terus tuntutan yang kedua, misalnya pembentukan tim panitia ulang, pembentukan tim pembuatan soal ulang, ujian seleksi ulang juga belum dijawab. Belum dijawab. Pembentukan tim pengawas itu juga belum dijawab. Soalnya untuk yang tuntutan pertama aja belum kesampaian. Kalau misalnya penolakan ini tidak ditanggapi oleh kepala desa, kepala desa tetap tidak mengadakan musyawarah, langkah Mas Farid dan kawan-kawan apa? Ya ini kan kita udah membuat tembusannya, kalau dari pihak kepala desa nggak ada jawaban untuk itu kan kita nunggu yang selanjutnya Pak. Apa itu? Ngirim surat? Ngirim surat itu. Setelah ngirim surat langkahnya apa saja kira-kira yang akan dilakukan Mas Farid? Mencoba audensi? Iya, bertemu dengan camat? Kalau untuk ketemu dengan camat nanti setelah ini memang tidak jalan dari pihak desa, nggak ada keputusan, rencana sesuai dengan yang tadi lampiran saya tembus semua, yang jauh kita kirimi surat itu Pak. Atau bikin surat lagi untuk permintaan pertemuan dengan camat, dengan dewan, kok audensi dengan dewan juga? Ya mungkin nanti diagendakan untuk pertemuan itu. Oke Mas Farid, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga keinginan Mas Farid dengan kawan-kawan bisa lancar dan berhasil. Intinya bagaimana pelantikan itu tidak dilakukan dulu sebelum ini diselesaikan. Yang rencananya tanggal 5 besok itu ya. Oke, terima kasih dan semoga manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.